Kalau untuk vanili sebetulnya karena memang ini tanaman tropis, jadi mereka vanili ini katakanlah tumbuh hampir di semua hamparan dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Jadi di sini mungkin yang membedakan bisa tumbuh subur atau tidaknya vanili itu, memang di semua daerah itu bisa tumbuh, di semua ketinggian, di semua dataran itu bisa tumbuh. Cuma yang membedakan di sini mungkin produktivitas. Jadi produktivitas mungkin dataran rendah itu lebih cepat, kalau masa panen itu lebih cepat daripada dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu mungkin bisa sampai 10 bahkan sampai 1 tahun mungkin baru bisa panen. Itu kalau ketinggiannya di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau di dataran rendah itu bisa lebih cepat panen karena mungkin agak panas. Jadi suhunya dominan tinggi, dan itu bisa pada waktu panen itu dari usia bunga sampai buah itu layak panen itu mungkin di 6-7 bulan sudah bisa panen. Tapi kalau di dataran menengah itu panennya mungkin di atas 7-8 bulan. 8 bulan ini itulah kapasitas ideal untuk mendapatkan kadar vanilin yang bagus atau kualitas vanili yang bagus. Makanya di sini ada dataran yang dikatakan dataran yang layak ditanami vanili itu adalah dataran ideal, yaitu antara 200-600 meter dari permukaan laut. Dan semakin tinggi daerah tertentu, daerah di Indonesia itu akan menghasilkan kadar vanilin yang tinggi ketika masa panennya itu lebih lama. Misalkan kalau dataran di atas 800 itu rata-rata 9-10 bulan itu baru bisa layak panen. Nah, di sini vanili, kadar vanilinya lebih tinggi, cuma untuk produksi buah itu agak jarang. Ini yang mungkin ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Kalau vanili dataran rendah itu biasanya memang lebih cepat panen dan produktivitas banyak. Di sisi lain, kadar vanilin yang didapatkan itu kurang atau kurang maksimal gitu, karena memang masa panennya sedikit, antara 6-7 bulan itu sudah layak panen. Kalau saya sih mungkin relatif ya, karena di sini pola tanam ada beberapa macam. Kalau saya kategorikan ada tiga kategori tanam. Yang pertama itu konvensional murni, yang kedua itu adalah konvensional semi intensif, yang ketiga itu intensif murni, atau secara paling tidak ini dengan menggunakan katakanlah naungan pun itu dengan paranet atau dalam bentuk greenhouse atau greenhouse. Itu berbagai macam pola tanam tersebut. Kalau di masyarakat kita itu saya flat itu kebanyakan adalah konsepnya konvensional murni. Artinya ada konvensional murni itu dengan tegakan hidup, dan itu dirawat dengan menggunakan katakanlah sesuai SOP yang memang sesuai dengan dikategorikan untuk perawatan yang konvensional. Yang berikutnya secara semi intensif lah gitu ya, istilahnya itu tetap dengan menggunakan tegakan mati, tapi sekitar tanaman itu mungkin media segala macam itu sudah dimodernisasi dengan media tanam mungkin sabut kelapa segala macam kan gitu. Kalau pemupukan secara berkala itu memang vanili itu ada, tapi tidak signifikan kalau secara semi intensif, dan di situ pemupukan secara maksimal itu hanya per 6 bulan sekali. Kalau vanili beda, karena di sini mengingat tanaman inilah yang dikatakan tadi saya tanaman unik gitu kan, karena tanaman ini hanya membutuhkan lapukan humus. Jadi sebetulnya memang pupuk kandang itu sangat dibutuhkan, tapi itu masih ada alternatif lain yang memang sebagai pengganti pupuk kandang yang memang biasa digunakan oleh para petani pada umumnya. Itu bisa ada alternatif lain. Kita hanya bisa memaksimalkan penggunaan pupuk itu yang ada di sekitar kebun tersebut. Apa saja kalau memang
material tersebut masih bisa lapuk, itu masih bisa digunakan untuk pupuk. Walaupun tanpa pupuk kandang nggak masalah sebetulnya. Untuk pupuk, katakanlah pupuk kita harus beli misalkan, atau pupuk yang sifatnya buatan atau pupuk toko gitu, itu tidak rekomendasi sebetulnya. Karena di situ mungkin unsurnya terlalu cepat saji. Karena vanili ini kan pertumbuhannya lambat. Jadi kalau terlalu cepat saji juga percuma gitu. Kalau kita memang bukan jelek kita memakai pupuk pupuk buatan, tapi nutrisi tersebut itu akan terbuang sia-sia. Karena kita mungkin hanya menyuburkan gulma yang ada. Tapi gulma di sini sebetulnya saling ketergantungan. Kalau untuk vanili itu. Jadi gulma di sini saling ketergantungan karena gulma tersebut akan melindungi akar vanili itu sendiri. Di sisi lain, jadi media tanam yang ada di perakaran vanili itu seumur hidup nggak boleh terganggu. Ini yang jadi catatan, mungkin disesuaikan dengan syarat pertumbuhan vanili. Ya, kalau kita mempunyai pola tanam yang lumayan luas, gitu kan, katakanlah kita 1 hektar misalnya. Nah, 1 hektar ini kita mempunyai ideal jarak tanam untuk vanili itu adalah 1 kali 2 meter persegi. Artinya, jadi 1 meter bedengan itu media tanam yang harus memang tidak boleh terganggu. Jadi 1 meter persegi dalam satu populasi tanam vanili itu 1 meter persegi itu jangan sampai kurang. Nah, jadi dalam 1 hektar itu kalau dikalikan misalkan dalam 1 hamparan rata itu jadi sekitar ya 5.000 sampai 6.000 populasi, 6.000 tegakan. Dan di situ dari 1 hektar itu kalau tanahnya rata, kalau tanahnya miring tergantung kemiringan. Ini mungkin jaraknya bisa 1 kali 3, bisa 1 kali 4 mungkin, kalau tergantung kemiringan tanah. Kemiringan tanah. Ya. Kalau tanah hamparan rata gitu idealnya ya 1 kali 2 meter. Jadi 1 meter itu untuk akses kontrol. Tegakan hidup ini biasanya banyak alternatif, tapi yang ideal biasa digunakan di masyarakat itu berbudidaya vanili itu adalah tanaman gamal. Kalau secara bahasa ininya mungkin kecebreng lah, kalau bahasa Jawa Barat mah gitu, bahasa Sunda mah. Kalau di daerah lain mungkin namanya lain gitu. Karena sejenis ya inilah gitu, tanaman gamal. Nah, ini yang ideal untuk tajaran tegakan vanili. Dan di sisi lain juga masih banyak sebetulnya yang bagus seperti dadap, kemudian hanjuang atau kibesi, kemudian juga ada pacira. Itu bisa digunakan sebagai tajar vanili kalau secara pola tanam konvensional. Tapi kalau secara intensif itu menggunakan tegakan mati. Itu rata-rata ya karena memang vanili ini jangka umurnya panjang, jadi mau tidak mau di situ adalah yang tegakan itu yang sifatnya awet gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan beton. Jadi tiang beton. Kemudian karena memang vanili ini kebutuhan sinar mataharinya kecil, jadi kebutuhan sinar mataharinya cuma antara 40 sampai 60% saja. Jadi vanili itu tetap harus ada naungan. Jadi kalau terlalu intensitas cahaya matahari terlalu tinggi, daun ini akan terbakar.